ada masalah-masalah lingkungan yang terjadi di sekitar kita, di Glenmore ini terutama. Akhirnya, saya bersama istri saya mengembangkan konsep sebuah kawasan. Jadi putar kembali, akhirnya semuanya bermanfaat Iya, gitu ya, Dok? bagaimana kita merubah plastik menjadi bahan bentuk alami awalnya. Dari sibuk untuk ngurus Skyfarm ini, dengan menjadi seorang dokter spesialis ortopedi, itu bagaimana memanage-nya nih? Dapat nih pendanaan dan sekitar 50 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dari ujung barat Banyuwangi, tepatnya di Glenmore, tersimpan sebuah cerita inspiratif tentang semangat membangun kemandirian pangan. Daerah yang dikenal dengan hamparan perkebunan dan udara sejuk ini kini menghadirkan inovasi pertanian modern yang tak hanya menumbuhkan tanaman, tetapi juga harapan. Bagaimana kisah di balik lahirnya Skyfarm? Kita akan bahas tuntas dalam podcast Sudut Pandang. Saatnya bercerita. Di dataran tinggi Glenmore, ada sebuah tempat yang tumbuh bukan hanya sebagai lahan pertanian, tetapi sebagai ruang belajar, laboratorium hidup, dan harapan masa depan. Skyfarm Glenmore. Di sini, generasi muda diajak mengenal tanahnya sendiri, mengenal kemandirian pangan, air, energi, teknologi, hingga kemandirian ekonomi. Setiap tanaman yang tumbuh bukan sekedar hasil, tetapi bagian dari proses panjang membangun karakter disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Skyfarm adalah cerita tentang bagaimana sebuah desa bisa belajar bermimpi lebih besar, tentang bagaimana anak-anak bisa tumbuh dengan pengetahuan nyata, dan bagaimana sebuah komunitas perlahan membangun kemandirian dari akarnya sendiri. Namun di balik itu semua, ada tantangan, ada proses, dan ada perjalanan panjang yang jarak terlihat oleh mata. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi di balik Skyfarm Glenmore? Dan bagaimana 5 kemandirian itu mulai diwujudkan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di podcast Sudut Pandang. Saatnya bercerita. Baik pemirsa, jumpa lagi bersama saya Vidi. Kita masih di podcast Sudut Pandang, saatnya bercerita. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan membangun kemandirian pangan dari bumi Glenmore dan yang pastinya cerita di balik Skyfarm. Dan kali ini kita sudah hadirkan untuk narasumber kita kali ini, yakni ada Dr. Ananta Habibi, SPOT. Baik, apa kabar dokter? Alhamdulillah, baik sekali. Luar biasa sekali, dan ini tempatnya sangat nyaman sekali ya, Dok, ya. Alhamdulillah. Baik dokter, berbicara mengenai Skyfarm, dari seorang dokter spesialis ortopedi ke Skyfarm ini kok bisa sih, Dok? Ya, alhamdulillah, sedikit bercerita, Skyfarm ini adalah sebuah kawasan hidup berkelanjutan, di mana Skyfarm ini mempunyai 5 kemandirian. Yang pertama adalah mandiri pangan, mandiri energi, mandiri pengolahan air, konservasi air, pengolahan sampah, dan juga mandiri serat yang terakhir. Luar biasa sekali ya, Dok, ya. Kalau ide ataupun inspirasi utama nih, Dok, apa nih? Oke, Skyfarm ini lahir dari sebuah kegelisahan. Jadi dulu awalnya kami melihat banyak sekali penggunaan pestisida yang sangat masif ya, menyebabkan banyaknya kerusakan di ekosistem alam, dan juga pupuk kimia menyebabkan gangguan tanah, keasaman tanah meningkat, akhirnya terjadilah deforestasi. Deforestasi menyebabkan tanaman lagi tidak bisa ditanami di tempat tersebut. Dulu Skyfarm Glenmore pada awalnya juga merupakan tanah yang telah terdeforestasi akibat pemupukan yang sangat hebat. Akhirnya dari situ kita memiliki semangat, kita tidak boleh tinggal diam, kita harus mengubah tanahnya menjadi sesuatu yang bisa sirkuler,
yang bisa diwariskan terus-menerus sehingga anak cucu kita bisa menikmati. Jadi apa yang bisa kita wariskan akan terus bisa tetap diwariskan ke generasi selanjutnya. Jadi seperti itu ide awal kita. Luar biasa ya dok ya. Tapi by the way nih dok, berbicara mengenai ortopedi, kenapa nggak ngurusi tulang belulang aja dok? Kenapa kok akhirnya ini ke pertanian gitu? Oke, pertanyaan menarik ya. Jadi memang saya basicnya adalah ortopedi, seorang dokter. Tapi di sisi lain ada masalah-masalah lingkungan yang terjadi di sekitar kita, di Glenmore ini terutama. Pertama tadi masalah deforestasi, yang kedua masalah sampah yang luar biasa. Akhirnya saya bersama istri saya mengembangkan konsep sebuah kawasan yang bisa di situ ada ekonomi sirkuler di dalamnya dengan 5 kemandirian. Mandiri pertama, mandiri pangan. Jadi kita mengusahakan bagaimana pangan kita itu bisa murah dan baik dengan cara mengembangkan sistem regeneratif farming namanya. Di sistem ini tidak ada lagi kata-kata hama. Jadi semuanya adalah bagian dari ekosistem. Jadi kami tidak menggunakan sama sekali pestisida, baik kimia maupun organik. Jadi yang penting alam itu seimbang, ada tanaman refugia di situ. Jadi nggak ada lagi kata-kata hama. Jadi semuanya adalah siklus alamiah. Semuanya adalah teman gitu ya dok ya. Ya betul. Yang penting semuanya dijaga. Jadi di sini lihat banyak sekali ada tanaman bunga-bungaan. Betul. Itu untuk mendistract yang katanya hama tadi untuk nggak memakan sayur kita, tapi memakan yang lainnya. Lalu kita juga ada pengolahan sampah. Kita alhamdulillah sudah mengolah 270 KK di sekitar kita dan hampir 1 ton per hari kita ngelola baik sampah organik maupun anorganik. Nah untuk organiknya kita pakai larva black soldier fly. Nanti larvanya bisa kita panen dalam waktu 21 hari. Kita punya larva yang bisa dijadikan pakan ternak. Dan juga nanti ada komponen asgot yang bisa dijadikan pupuk. Jadi kita bisa mandiri pupuk seperti itu. Dan juga kita nggak perlu mencari sumber pakan. Jadi semuanya kita convert dari sampah menjadi pakan dan menjadi ternak seperti itu. Ini luar biasa sekali ya dok. Ini sangat menarik sekali. Dua hal yang sangat berbeda namun bisa dikerjakan dalam waktu yang bersamaan seperti itu yang menjadi seorang dokter dan juga di sini saya bisa dibilang bahwasanya dalam ilmu pertanian juga luar biasa sekali dok. Nah ini awalnya memang hobi atau berangkat dari mana dok? Ya. Tadi saya bilang ini berangkat dari kegelisahan. Betul. Dari masalah yang ada di sekitar kami. Akhirnya tapi kan ada ahlinya sendiri dok gitu. Nah kami berusaha untuk memang mencari partner dalam artian belajar lagi tentang ilmu-ilmu namanya ilmu sustainability living, ilmu hidup berkelanjutan. Di situ pengembangannya banyak dari mandiri pangan tadi, lalu ada mandiri pengolahan sampah. Tadi kita mengolah sampah sampai 1 ton per hari, mandiri, sampai bisa membantu tetangga. Kita juga mengembangkan solar panel untuk kemandirian untuk energi, dan kita juga ada biogas dan bisa mengubah kotoran hewan, kotoran sapi menjadi gas yang akan kita gunakan menjadi kompor industri kita di sini. Kita ada industri hijau juga di sini, UMKM industri hijau di sini. Lalu biasa, ya, ada juga yang terakhir, kami juga terakhir akan mengolah serat. Jadi kita menanam kapas sebagai tanam refugia dan kita tenun menjadi kain. Jadi ada 5 kemandirian tadi. Jadi semuanya sudah terintegrasi di sini. Kita punya juga circular ekonomi yang bisa memutar tadi sampah menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Luar biasa ya, akhirnya membuat Banyuwangi khususnya Glenmore ini bisa semakin hijau dan juga ini juga mendukung pemerintah sekali untuk agar sampah bisa bermanfaat juga seperti itu. Ya. Nah dok, berbicara mengenai lokasi ini, kenapa berada di Glenmore Banyuwangi khususnya seperti itu? Apakah karena memang tanah kelahiran atau karena berangkat dari memang domisili di sini dan sebagainya dok? Oke, jadi kenapa kok di Glenmore? Karena memang istri saya asli Glenmore. Ya, kita mengembangkan Glenmore karena istri saya besarnya di Glenmore dan ini adalah sebuah awalnya tanah warisan dari orang tua kami yang kami terima dalam kondisi rusak. Jadi ada misi bagaimana mengembalikan kesuburan tanahnya dan bahkan harapannya bisa jadi solusi untuk masyarakat. Jadi harapannya kembali ada ekonomi yang bisa berputar untuk menambah value di masyarakat juga. Masyarakat bisa mengambil manfaat di situ. Betul. Bisa mengolah sampah yang masyarakat kita kira-kira keluarkan tiap hari. Jadi ini juga berangkat dari ternyata tanggung jawab saya.
terhadap tanah yang diberikan oleh orang tua kami, sehingga ini bisa kembali diwariskan kepada anak cucu kami dengan lebih baik. Intinya seperti itu. Kenapa kok di Glenmore? Karena kami adalah orang Memang orang Glenmore. Glenmore seperti itu. Tadi sempat disebutkan yakni ada 5 pilar ya dok ya, Kemandirian, 5 pilar kemandirian, ada kemandirian pangan, pangan, kemudian energi, energi, air, air, pengolahan pengolahan sampah, sampah, dan dan juga serat mandiri serat. alami seperti itu. Nah ini 5 pilar ini memang yang menciptakan dari Sky Farm sendiri, ataupun seperti halnya Moto, atau istilahnya ada memang entah itu dari mana gitu dok? Oke, jadi tadi karena dasar kita adalah homestead, adalah Hmm. sebuah lingkungan atau kawasan yang bisa berdiri sendiri. Jadi perlu adanya 5 pilar tadi. Jadi kan di suatu tempat orang butuh makan, jadi ada Betul. kemandirian pangan. Yang kedua pasti butuh energi nih. Nah, kita ada kemandirian energi, butuh listrik, butuh dan sebagainya, butuh energi, kita ada kemandirian energi. Lalu di situ kita pasti butuh air. Nah, air itu kita kelola tadi dari air hujan kita tampung dengan filtrasi sistem reverse osmosis namanya, untuk bisa diolah lagi menjadi macam-macam untuk kita minum, dan untuk juga tadi industri kertas. Kita ada kertas juga, pengolahan kertas dari dari bahan baku limbah pertanian. Nah, itu dari air hujan yang kita tampung. Lalu ada mandiri air, konservasi air, kami juga mengelola banyak sekali sumur-sumur resapan untuk sebagai cadangan air saat musim kemarau. Lalu ada mandiri pengolahan sampah. Alhamdulillah kami sudah mengelola tadi 270 KK Luar biasa. dan hampir 1 ton tiap hari. Ada organik, anorganik. Untuk organiknya kami buat sistem larva maggot untuk kita ambil larvanya dan komposnya. Lalu untuk anorganik kami punya alat namanya pirolisis. Pirolisis mesin ini mengubah plastik menjadi bahan bakar. Jadi plastik ini pada dasarnya adalah sumbernya dari minyak bumi. Kita kembali lagi menjadi minyak bumi sehingga bisa jadi bahan bakar solar dan bensin yang kita gunakan untuk mesin industri kami. Luar Jadi kita biasa ya putar dok ya. kembali. Jadi putar kembali, akhirnya semuanya bermanfaat Iya, gitu ya dok ya. Ini sungguh maha besar ciptaan Tuhan ya dok. betul. Insya Allah. Oke, tadi ada semuanya menarik ya. Nah, tadi ada yang berbicara mengenai sistem penampungan air hujan dan sumur resapan Sumur ya. resapan, Nah, itu oke. seperti apa dok? Mungkin lebih detail lagi. Jadi ternyata air hujan ini adalah banyak sekali disalah kaprahkan. Air hujan dianggap menyimpan penyakit. Penyakit, kalau jangan hujan-hujanan dan lain sebagainya gitu. Ternyata dalam Al-Quran, air hujan adalah air yang bisa diminum, dan itu Oh. adalah sebagai penyubur tanah. Nah, ternyata setelah kita tampung, dia termasuk air yang air lunak, air yang tidak mengandung mineral, dan sebenarnya banyak sekali bisa digunakan sebagai bahan baku industri. Contohnya kami juga punya essential oil yang kita pakai air hujan, produksi kertas yang pakai air Luar hujan, biasa ya dok dan ya. beberapa macam kegiatan yang kita juga menggunakan air hujan, dan kita minum air hujan itu. Berarti ketika orang tua bilang bahwasanya, oh jangan hujan-hujanan nanti masuk angin dan lain sebagainya, nanti akan sakit, itu berarti mitos ya dok? Itu mitos. Memang benar kalau kita terlalu terpapar lama dengan hujan, Betul, akhirnya hipotermi dan sebagainya bisa menyebabkan sakit. Tapi betul. sebenarnya air hujannya sendiri adalah keberkahan dari Allah. Jadi segala sesuatunya kalau berlebihan memang tidak bagus ya dok Iya, ya. betul. Seperti itu. Ini kayaknya positive vibes banget gitu. Nah, luar biasa sekali. Nah, kalau energi sendiri dok, teknologi apa yang digunakan nih dok? Seperti halnya panel surya atau Oke. biogas seperti itu. Kami mengembangkan panel surya di sini sehingga di sini sudah 70% tercover panel surya, terutama pada penyiraman. Nah, penyiraman kami semuanya sekarang pakai panel surya. Jadi otomatis walaupun listrik mati, mereka tetap bisa menyirami tanaman Oh, seperti itu. keren ya dok ya. Jadi intinya tidak ada keskipan gitu ya. Ya, jadi panel surya, dan kami juga mengembangkan tadi waste for energy. Jadi Wah, kotoran menjadi energi, jadi ada biogas. Biogas ini kita gunakan dari kotoran ternak. Di sini ada warga sekitar yang punya banyak sekali sapi. Kita ambil kotorannya, kita jadikan biogas untuk diambil gas metananya. Gas metananya untuk jadikan kompor biogas untuk industri. Ada kami industri kertas maupun industri pengolahan ekstraksi essential oil untuk industri kami, parfum dan minyak wangi kita juga ada di sini. Jadi luar pakai biasa. kompor biogas sehingga cost produksinya akan Akan menurun. menurun ya dok ya. Lalu efek sampingnya, kotoran tadi yang sudah terfermentasi diambil gasnya akan dibuang menjadi pupuk namanya bioslari. Nah, bioslari ini dialirkan lagi ke
ke sekitar kami jadi pupuk lagi. Jadi sama sekali tidak ada yang terbuang. Mau kemana lo gitu ya dok ya? Tetap kita manfaatkan. Ya, betul. Ini luar biasa sekali ya untuk perbincangan kita hari ini. Nah, kalau pengolahan sampah sendiri dok di Sky Farm ini susah nggak sih dok, dalam artian kan ini tidak bisa sendiri, kita butuh masyarakat dan lain sebagainya seperti itu. Nah, untuk cara memilahnya dan memanfaatkan sampah organik dan juga anorganik itu seperti apa dok? Jadi gitu. Jadi memang permasalahan utama dalam pemilihan sampah adalah pemilahan. Betul. Pemilahan sampah. Nah, di sini uniknya dulu memang sangat susah untuk mengajak warga untuk memilah. Memulai ya dok ya. Tapi begitu mereka tahu itu ada sirkular ekonomi yang berputar di dalamnya, inilah ada sebuah keajaiban sosial mereka jadi berubah. Jadi awalnya tidak mau memilah sampah, jadi sekarang yang nggak memilah sampah akan dikucilkan. Kok kamu tidak memilah sampah seperti itu? Dulu awalnya trik kami kita jemput sampahnya, tapi bagi yang tidak milah sampah nggak kita jemput. Oh Jadi gitu. yang tidak dijemput berarti tidak Jadinya milah sampah. numpuk dia ya gitu. Akhirnya mau Terpaksa nggak mau memilah sampah. memilah sampah. Dari keterpesan tersebut ternyata bisa menjadi udara yang segar, ya Iya. manfaatnya banyak sekali ya dok ya. Kemudian juga kesehatan juga dan lain Iya, sebagainya betul. seperti itu. Nah, kalau di Sky Farm sendiri, nah dari pengolahan limbah sampah tadi, limbah plastik menjadi bahan bakar juga, nah itu melalui pirolisis. Nah, kalau pirolisis sendiri, ini bisa jelasin dok, prosesnya seperti apa? Pirolisis sebuah teknologi, piro itu panas, lisis itu hancur. Jadi bagaimana kita merubah plastik menjadi bahan bentuk alami awalnya. Jadi dia akan dimasukkan ke dalam sebuah tabung yang dia ditutup rapat tanpa oksigen dengan pemanasan yang tinggi, menjadikan uap plastik yang akan berubah menjadi minyak pirolisis. Minyak pirolisis nanti akan diubah lagi menjadi solar dan bensin, seperti itu berdasarkan masa fraksi berat jenisnya. Kayak gitu. Butuh berapa lama nih dok sistem ini akhirnya terjalin? Kami mulai pembuatan Sky Farm ini sejak tahun 2021 lah, 2021. Oh, sebenarnya tidak terlalu lama banget ya, ya, kami sudah alhamdulillah sudah bisa dirasakan sekarang mulai tahun 2024 sudah ada guest house-nya, sudah mulai ada tempat untuk bisa dikunjungi, dan memang kami membuka untuk semuanya bisa belajar di Sky Farm. Bisa belajar ya, tidak hanya menginap saja, tapi sangat merasakan banyak sekali di sini yang didapatkan ya, seperti itu. Nah, dokter nih, ya kalau kesibukan gimana nih dok? Dari sibuk untuk ngurus Sky Farm ini dengan menjadi seorang dokter spesialis ortopedi, itu bagaimana manage-nya nih? Ya, ini pertanyaan juga bagus ya. Saya sibuk di kedokteran, tapi bukannya tidak bisa mengelola sebuah Sky Farm. Kami membuat sistem namanya sistem startup. Jadi saya kembangkan, saya rekrut tenaga-tenaga muda di sekitar Glenmore, saya ikutkan mereka pelatihan, ikutkan lomba, sehingga pola pikir mereka akan berubah. Nanti saya kasih tantangan-tantangan. Jadi mereka ada tantangan, bagaimana cara kamu menjual produk ini, bagaimana cara kamu mengembangkan ini. Ternyata Glenmore pun anak mudanya luar biasa jika dikembangkan. Jadi tips saya mengembangkan sesuatu itu jangan kita sendiri yang bekerja, tapi kita bagaimana meregenerasi. Nah, itu butuh regenerasi yang bijak ya. Betul. Membawa banyak orang-orang muda untuk bisa menerima tantangan kita seperti itu. Jadi tantangan dan startup kalau kita di sini bisnisnya. Jadi misalnya kayak saya, ini ada teman-teman di sini anak-anak muda, kamu saya kayak tantangan ini, saya ikutkan lomba Pertamina Foundation, dapat nih pendanaan dan sekitar 50 juta. Jadi mereka harus terus mengupgrade mereka demi sesuatu yang positif. Jadi seperti itu. Alhamdulillah kemarin kita dapat pendanaan juga dari beberapa institusi ya, dari Pertamina, dari Bank Indonesia. Ini semuanya akibat ya challenge-challenge kecil ya yang saya lakukan buat mereka semua. Dan akhirnya luar biasa ya dok ya, seperti itu. Ini kalau misalnya ke sini pemirsa, ini rasanya kalau emosian ya, ini nggak ada ya, di sini. Kayaknya tenang gitu ya, karena emang lingkungan bersih, kemudian juga penataan juga luar biasa, sehingga kita bisa nyaman sekali di sini. Ini yang mungkin tidak ditemui di tempat yang lain seperti itu. Nah, kalau luasnya sendiri dok, kalau Sky Farm ini berapa meter atau berapa? Untuk kawasan utama Sky Farm itu ada 6.000 meter persegi. Di situ kita terhubung dengan industri kecil juga, UMKM, ada industri produksi kertas, pembuatan minyak wangi, produksi pembuatan essential oil, pengolahan peternakan dan pertanian juga.
Lalu ada industri fashion juga, kita punya brand organic culture yang alhamdulillah kemarin jadi juara 1 di UMKM Prestasi Jawa Timur. Wah, Nah, ya. itu karena kita mengelola limbah perca dan juga kita menggunakan material organik yang kita produksi sendiri Wes, keren banget ya kainnya. dok ya. Nah, berbicara mengenai pengolahan lingkungan tadi dok ya, Skyfarm ini juga memiliki kegiatan metode yang namanya berkelanjutan dok. Nah, kalau metode sendiri yang dimaksud dengan pengolahan serat ataupun fashion ramah lingkungan sendiri itu apa dok? Ya, jadi kita punya brand juga di sini adalah brand organic culture. Di sini itu ada dua fungsinya. Yang pertama untuk dia memiliki sebuah peran dalam mengolah sampah perca di Banyuwangi. Kami tahun ini sudah hampir mengolah satu ton sampah perca yang kita gunakan sebagai bahan baku fashion. Jadi fashion ramah lingkungan menggunakan basisnya kain perca. Wah. Lalu yang kedua, kami juga melakukan sebuah gerakan untuk membuat sesuatu dengan bahan-bahan yang organik. Jadi kainnya kain organik bersertifikat sehingga dapat dikomposkan kembali sehingga kita bisa membuat menanam tanaman kembali dan bisa membuat pakaian kembali. Jadi Pakaian ada kembali ya. circular ekonomi yang ada di sebuah produk kami di fashion berkelanjutan tadi. Oke, luar biasa sekali. Kalau dari stakeholder ataupun yang paling sangat berperan sekali di Skyfarm ini siapa dok? Yang untuk mendukung penuh Skyfarm ini sehingga hingga saat ini. Semua pasti punya kontribusi ya. Betul. Kami selaku owner, saya selaku owner dan juga founder dari Skyfarm mencetuskan sebuah visi tentang kehidupan yang berkelanjutan. Tentunya juga ditopang oleh tim kami dari pemuda-pemuda di sini, ada COO kami dan ada CMO kami yang turut berjuang bersama-sama kami mengembangkan Skyfarm sampai saat ini. Dan pada prinsipnya adalah kami sebuah tim yang kami harapkan bisa solid dan bisa maju, tentunya terus akan berkembang. Betul ya, dan yang pastinya nanti semoga semakin berkembang, Skyfarm juga ada di mana-mana ya dok ya. Harapannya bisa ditiru, bisa dicontoh dan banyak tempat yang bisa kayak Skyfarm. Amin ya. Nah ini yang begitu luar biasa, saya mewakili generasi muda nih dok. Nah kalau misalnya kita mau berkunjung ke sini nih, dari sekolah, dari mahasiswa, komunitas, atau mungkin studi tour, studi banding, dan sebagainya. Nah kalau misalnya Skyfarm ini kan juga terkenal menjadi tempat edukasi dok. Nah sebenarnya edukasi apa aja yang Skyfarm suguhkan sehingga nantinya akan menjadi daya tarik sendiri bahwasanya Skyfarm itu menjadi tempat edukasi gitu, dok. Kami sebut namanya One Stop Sustainability Living Education. Jadi satu tempat kita bisa belajar banyak hal tentang hidup berkelanjutan. Dari pertanian, dari industri kecil, dari pemanfaatan solar panel, pemanfaatan air, pengolahan sampah, dari cara menenun juga kita punya, mengolah kapas menjadi benang, caranya membuat plastik menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, belajar biogas juga bisa. Jadi semuanya insya Allah banyak hal yang bisa dipelajari dengan satu tempat aja di sini. Tuntas nggak dok sehari? Kayaknya satu hari dari pagi sampai malam ya pasti ada yang Harus nginep ya dok harus ya? nginep ya. Oke, agar bisa tuntas 100% untuk ini ya, untuk di Skyfarm ini luar biasa. Nah, kalau berbicara mengenai ekonomi dan sosial dok, yang dirasakan masyarakat sekitar di Skyfarm ini seperti apa dok? Ya jelas tentunya kami memberikan kontribusi yang positif terhadap pengolahan sampah, lalu kontribusi terhadap ekonomi karena kita akan membutuhkan juga pekerja-pekerja dari lokal dan kita juga akan berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama desa, BUMDes untuk mengembangkan ekonomi sirkuler yang akan ada di Glenmore ini. Glenmore ini ya dok ya. Kalau dari pemerintah sendiri dok, pemerintah Banyuwangi atau mungkin ada program besar seperti Banyuwangi Hijau. Nah luar biasa sekali. Kebetulan beberapa waktu lalu kita juga berkunjung ke ini ya lokasi yang berada di Banyuwangi yang program Banyuwangi Hijau seperti itu. Nah kalau dari Skyfarm sendiri dengan program pemerintah ataupun pemerintah setempat itu bagaimana dok? Tentunya kami berkolaborasi dengan baik ya dengan pemerintah setempat. Kami sudah punya SK untuk bank sampah dan pembinaan terus dilakukan dari satuan SKPD terkait ya kayak DLH, pariwisata itu sering kami berkoordinasi. Kami juga ikut beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Contohnya ada namanya
Banyuwangi Trail untuk wisatanya, lalu Banyuwangi Hijau juga kami mendukung sekali ke situ. Luar biasa sekali ya dok ya, saling support untuk membentuk Banyuwangi menjadi lebih hijau dan lain sebagainya seperti itu ya. Sebenarnya mau panjang lebar tapi kok bentar banget ya dok di podcast sudut pandang kali ini karena terlalu nyaman banget di sini. Benar yang Dokter Ananta sampaikan, nggak cukup satu hari di sini ya dok ya. Nah dok, terakhir mungkin mungkin ada pesan kepada masyarakat Banyuwangi atau mungkin ada closing statement dari Dokter Ananta di podcast sudut pandang kali ini kepada pemirsa yang ada di rumah. Ya, silakan dok. siap. Keberlanjutan itu adalah bagaimana cara kita semua menjaga apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Bagaimana cara memberikan kembali kepada generasi penerus, dan itu merupakan sebuah kemutlakan yang harus kita lakukan. Nggak ada yang bisa merubah sesuatu selain diri kita sendiri. Nah, mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa belajar lebih lanjut dan mengaplikasikan di tempat teman-teman sekalian. Semoga teman-teman bisa menjadi bagian dari penerus bumi yang lebih baik. The earth needs a warrior like you. Best, luar biasa sekali. Thank you banget Dokter Ananta. Mohon maaf sudah ganggu banget ini ya dok ya. Dan juga terima kasih dengan tempat yang sangat nyaman ini. Podcast Sudut Pandang hadir dengan positive vibes-nya Dokter Ananta. Kita luar biasa banget. Namun mohon maaf, kayaknya kita harus undur diri dok di Podcast Sudut Pandang. Jangan lupa like dan juga komen serta subscribe di channel YouTube RRI Jember. Dan yang pastinya pemirsa, dari Glenmore kita melihat bahwa kemandirian pangan bukan sekedar tentang menanam, tapi tentang menumbuhkan semangat dan juga harapan. Sky Farm menjadi bukti bahwa inovasi lokal mampu menghadirkan perubahan besar. Dari lahan kecil, lahir gerakan besar untuk masa depan pangan bangsa. Terus dukung gerakan positif seperti ini dengan menjaga bumi dan juga mencintai hasilnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube RRI Jember. Dan yang pastinya saya Vidi pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.